Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Naltaqi marratan ukhra abna'i at-talabah fi madati al-fara'id والآن سنستأنف درسنا من مادة الفرائض وسندخل بإذن الله تعالى في موضوع موانع الميراث، وهذا الموضوع في صفحة 13. موانع الميراث. موانع الميراث. تعريف المانع. المانع تعريفه لغة بمعنى الحاجز بين الشيئين. الحاجز بين الشيئين. الحاجز من كلمة حجز يحجز بمعنى منع، menghalangi. Idzan al-hajiz isim fa'il min hajaza yahjizu. Al-hajiz yang menghalangi, baina asy-syai'ain, antara dua hal, dua sesuatu. Jadi al-mani' lughatan artinya adalah sesuatu yang menghalangi antara dua hal atau dua sesuatu. Wa amma istilahan huwa ma yalzamu min wujudihi al-adam. Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Apa yang mengharuskan keberadaannya ketidakadaan. Wala yalzam min adamihi wujud, dan tidak harus ketiadaannya menunjukkan adanya sesuatu tersebut. Maka dalam pembahasan kita kali ini adalah mani'ul mirath, penghalang warisan. Jadi kalau kita implementasikan pengertian ini adalah ma yalzamu min wujudihi al-adam, apa yang mengharuskan keberadaan mani' ini al-adam, tidak adanya pewarisan. Jadi kalau mani'nya ada, pewarisannya tidak ada. Wala yalzam min adamihi wujud, dan tidak harus, tidak mesti, tidak lazim ketidakadaan mani' menunjukkan adanya pewarisan. Jadi kalau ada mani' pasti tidak ada pewarisan. Tapi belum tentu tidak adanya mani' adanya pewarisan. Taib. Jadi kalau adanya mani', pewarisannya tidak ada. Tapi kalau mani'nya tidak ada, belum tentu adanya pewarisan. Kenapa? Bisa jadi karena tidak ada sebab-sebab pewarisan.
Walaupun tidak adanya mani, jika sebabnya tidak ada maka tidak akan terjadi pewarisan. Itu yang dimaksud dengan wala yalzam min adamihi wujud. Dan tidak harus tidak adanya mani itu menunjukkan adanya sesuatu tersebut. Wa mawani'ul irthi thalathatun. Mawani'ul irthi thalathatun. Adapun penghalang-penghalang waris adalah 3 hal. Ar-riqu wal qatlu wa ikhtilafuddin. Ar-riqu perbudakan, al-qatlu pembunuhan, ikhtilafuddin perbedaan agama. Baik. Qabla an nadkhul bitafsil fi hadhihi mawani'il irth fa sa'ashrah lakum kullan min hadhihi al-mawani' ijmalan. Sebelum saya memasuki pembahasan mawani'ul irth secara terperinci, maka Ustaz akan jelaskan secara global. Jadi yang menghalangi waris atau pewarisan itu ada 3 hal. Yang pertama ar-riq perbudakan, al-qatl pembunuhan, dan yang ketiga adalah ikhtilafuddin perbedaan agama. Jadi perbudakan ini menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain dan juga menghalangi dari dia memberikan warisan kepada orang lain. Jadi misalkan dalam satu keluarga ada bapak, ada anak. Karena sebab pertempuran, anaknya menjadi budak. Maka anak ini tidak dapat mendapatkan warisan dari bapaknya nanti kalau bapaknya meninggal, sedangkan dia dalam kondisi menjadi budak orang lain, dan juga dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada ahli waris, kepada bapaknya atau ahli waris yang lain jika ada, kalau dia meninggal dalam kondisi dia sebagai budak orang lain. Baik. Itu yang dimaksud dengan ar-riq perbudakan. Yang kedua al-qatlu pembunuhan. Jadi al-qatilu la yarithu syai'an. Seorang pembunuh itu tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh kalau dia sebagai ahli warisnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yarithul qatilu syai'an. Tidaklah seorang pembunuh itu mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan. Dari harta warisan orang yang dia bunuh, jika dia termasuk ahli warisnya. Adapun pembunuhan ini dibagi menjadi 2. Pembunuhan yang pelakunya terhalang dari waris, dan juga pembunuhan yang pelakunya tidak terhalang dari warisan. Adapun pembunuhan yang menyebabkan pelakunya itu terhalang dari warisan adalah 2 macam. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja atas dasar kesengajaan dan kemarahan, atau atas dasar kemarahan dan permusuhan. Jadi pembunuhan yang disengaja atas dasar kemarahan dan permusuhan.
Afwan. Pembunuhan yang disengaja atas dasar permusuhan. Itu dinamakan al-qatlul amd. Pembunuhan yang disengaja. Yang mana pembunuhan yang disengaja ini menyebabkan pelakunya apa? Berhak untuk diqisas. Menyebabkan pelakunya berhak untuk diqisas. Maka jika seseorang membunuh orang lain, seorang anak membunuh bapaknya, maka anak tersebut, al-qatil, pembunuh tersebut, anak yang melakukan pembunuhan tersebut tidak akan mendapatkan dan terhalang dari mendapatkan warisan bapaknya. Itu dari sisi hukum waris. Kemudian dari sisi hukum jinayahnya, maka anak tersebut berhak untuk diqisas. Berhak untuk diqisas, dipancung, dibunuh. Kalau sesuai hukum syar'i, sesuai hukum Islam. Adapun di Indonesia kita belum bisa menegakkan hukum tersebut. Yang menegakkan hukum tersebut di Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Al-Arabiyah As-Saudiyah. Baik. Itu yang pertama, jenis pembunuhan yang pertama, pembunuhan yang disengaja. Yang mana pelakunya berhak untuk diqisas. Kemudian pembunuhan yang kedua yang juga menjadi penghalang waris adalah pembunuhan yang bersifat tidak disengaja. Pembunuhan yang bersifat tidak disengaja. Maksudnya apa? Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang pelakunya diwajibkan dua hal. Yang pertama, dia harus kafarah. Yang kedua, dia membayar diyah. Pembunuhan yang tidak sengaja, yang mana pelakunya bisa dibebankan atas dia kafarah atau membayar diyah. Contoh pembunuhan tidak disengaja adalah ketika seseorang dalam pertempuran atau di medan pertempuran, dia memegang panah, kemudian membidik seseorang. Dia sangka itu adalah musuh. Kemudian setelah dia panah dan panah mengenai orang tersebut dan meninggal, ketika dilihat ternyata dia adalah kerabatnya. Dan termasuk ahli warisnya. Dia tidak disengaja untuk membunuh orang tersebut, kerabat tersebut. Dia kira adalah musuh. Ternyata ketika dia panah, kemudian meninggal dan dia cek, ternyata itu adalah kerabatnya dan ahli warisnya. Maka orang tersebut diwajibkan apa? Untuk pertama membayar kafarah. Yang kedua adalah membayar diyah, denda. Adapun diyahnya berupa pertama adalah membebaskan budak, kalau tidak ada maka dia berpuasa 2 bulan. Adapun denda maka dibebankan kepada ahli waris pembunuh dari kalangan asobah. Jika mereka tidak mampu, maka dibebankan kepada Baitul Mal. Intinya pembunuh tadi yang tidak sengaja membunuh kerabatnya atau ahli warisnya dalam medan pertempuran,
dia terhalang dari mendapatkan warisan dari kerabatnya tersebut. Taib. Begitu pula contoh yang lain adalah ketika seseorang mengendarai mobil bersama kerabatnya misalkan atau orang tuanya yang termasuk ahli warisnya. Karena supir ini tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, menerobos rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan sebuah kecelakaan dan menyebabkan penumpang yang ada di mobil tersebut meninggal, termasuk orang tuanya, salah satu orang tuanya yang ikut di mobil tersebut. Maka kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian supir, dan supir ini tidak sengaja melakukan kelalaian tersebut untuk membunuh orang tuanya atau para penumpang yang di mobil tersebut. Namun karena kelalaiannya, dia dihukumi dengan qatlul khata', membunuh dengan tidak disengaja. Ini juga termasuk mawani'ul irs, menjadi penghalang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya yang menjadi korban kecelakaan mobil yang dia kendarai. Taib. Itu diantara bentuk qatlul khata'. Adapun jenis pembunuhan yang tidak menyebabkan pelakunya terhalang dari warisan adalah pembunuhan untuk menegakkan had. Untuk menegakkan had. Misalkan ada seorang muslim, dia kerjaannya sebagai algojo yang melaksanakan hukuman pancung untuk mengkisos para pelaku pembunuhan. Maka ketika dia menjadi algojo, ternyata yang akan dia pancung adalah saudara kandungnya karena melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Sehingga ketika dia memenggal kepala saudaranya, dia melakukan pembunuhan. Sahih. Namun pembunuhan ini tidak menghalangi dia, tidak menghalangi algojo tersebut dari mendapatkan warisan saudara kandungnya yang dia pancung karena melakukan kejahatan berupa pembunuhan sebagai hukuman al-had, al-qisas. Baik. Itu yang pertama. Kemudian pembunuhan berikutnya yang tidak menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dalam usaha untuk membela diri, membela nyawanya, membela harta, atau membela kehormatannya. Maka ini pembunuhan yang bukan termasuk dari penghalang waris. Kemudian berikutnya adalah pembunuhan yang tidak menjadi penghalang waris, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh tentara ketika mereka membela negaranya dari para pemberontak. Ketika ternyata tersebut, salah satu tentara tersebut membunuh pemberontak, di antara pemberontak adalah ahli warisnya misalkan. Maka pembunuhan ini tidak menghalangi dia dari mendapatkan warisan dari saudaranya tersebut yang tewas dia bunuh karena pemberontakan. Itu gambarannya. Ikhtilafuddin. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Seorang muslim tidak mewarisi
atau tidak mendapatkan warisan dari seorang kafir. Begitu pula sebaliknya, seorang kafir tidak mendapatkan warisan dari seorang muslim. Seorang muslim tidak mewariskan kepada seorang kafir tidak mewariskan kepada seorang muslim. Adapun perbedaan agama di antara orang-orang kafir, Nasara, al-Yahud, wal-Nasara, wal-Majus, wal-Hindus, wal-Buddha, agama-agama kekafiran, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara ulama mengatakan bahwa jika agama mereka berbeda, mereka tidak bisa saling mewarisi. Yahudi dengan Nasara tidak bisa saling mewarisi, begitu pula sebaliknya. Budi wal Hindus, Buddha dengan Hindu tidak bisa saling mewarisi. Kalau istrinya Buddha, suaminya Hindu misalkan, tidak bisa mereka saling mewarisi, menurut pendapat yang pertama sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak masalah jika agama mereka berbeda-beda. Yahudi dengan Nasara bisa saling mewarisi. Hindu dengan Buddha bisa saling mewarisi. Buddha dengan Nasara bisa saling mewarisi. Apa alasan mereka? Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah mereka berpendapat bahwa kekufuran itu agama yang satu. Apapun jenis agamanya, baik itu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Majus, dan yang lainnya, selama mereka kafir, ya kita katakan kufur. Agama mereka agama kekufuran. Satu, agama kekufuran. Jadi walaupun berbeda-beda agamanya, tetap agama mereka adalah agama kekufuran. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu agama yang satu. Sehingga bisa saling mewarisi di antara mereka. Ini dalil pendapat yang kedua. Baik. Lantas bagaimana hukum orang yang murtad? Yang tadinya muslim kemudian murtad. Maka ketika seorang murtad meninggal, hartanya diserahkan ke Baitul Mal Muslimin. Dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak diberikan kepada ahli warisnya yang muslim. Ataupun yang agama lainnya. Karena tadinya dia muslim kemudian murtad, maka hartanya disetorkan ke Baitul Mal Muslimin sebagai fai, upeti, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baik. Itu secara global penjelasan dari mawani'ul irth. Ar-riqu, al-qatlu, ikhtilafuddin. Perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Kita akan bahas satu persatu. Ar-riqu, lughatan al-ubudiyah, perbudakan. Wa istilahan azmun hukmiyun atau ajzun hukmiyun yaqumu bil insan sababuhu al-kufru. Lemahnya hukum yang dimiliki oleh seseorang atau yang ada pada seseorang, sababuhu al-kufru, sebabnya adalah kekufuran. Karena kekufuran dan dalam terjadi pertempuran antara orang-orang kafir dan orang muslim, kemudian orang tersebut menjadi tawanan dan menjadi budak. Dan ketika seseorang menjadi budak, dia lemah secara hukum. Karena harta dan apa yang dia usahakan akan menjadi milik majikannya.
fala yarithur raqiqu bi jami'i anwa'ihi. Fala yarithu ar-raqiqu bi jami'i anwa'ihi. Maka raqiq, ar-raqiq bimakna abdun atau bimakna maula. Abdun atau maula, budak. Raqiq muradifuhu abdun atau maula. Fala yarithu raqiq fala yarithu al-abdu awil maula bi jami'i anwa'ihi, dengan segala macam jenisnya. Karena budak itu bermacam-macam jenisnya. Nah, ini ada 6 macam. Al-qinnu, al-mukatib, al-mudabbar, ummul walad, al-musa bi'itqihi, al-mu'allaq itquhu bisifah. Nah, ini macam-macam budak, jenis-jenis budak. Taib. Kita tidak jelaskan dalam pembahasan ini. Wala yurath, dan juga budak tidak mewariskan hartanya kepada orang lain, kepada ahli warisnya. Li'annar raqiq, kenapa demikian? Li'annar raqiqa wa ma malakat yadahu li sayyidi. Karena budak dan apa yang dimiliki oleh kedua tangannya dari harta, li sayyidihi, milik majikannya, sehingga dia tidak bisa tasarruf, tidak bisa memanfaatkan, mengolah apa yang dia miliki dari harta, karena milik majikannya, sudah menjadi milik majikannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita beralih ke al-qatlu. Al-qatlu alladhi yamna'u minal irthi huwa kullu qatlin awjaba qisasan. Pembunuhan yang menghalangi seseorang dari warisan, huwa kullu qatlin, yaitu setiap pembunuhan awjaba qisas, yang mewajibkan pelakunya untuk dikisos. Itu tadi apa? Berupa kal qatli al-amdi al-udwan, seperti pembunuhan yang disengaja atas dasar permusuhan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili syai'un. Tidaklah bagi seorang pembunuh itu mendapatkan sesuatu dari harta waris. Au qatlun au jabadiyah, atau pembunuhan yang mewajibkan pelakunya untuk membayar diyah. Kal qatlil khata, seperti pembunuhan yang dilakukan dengan salah. Tidak disengaja. Au qatlun au jaba kafarah, atau pembunuhan yang mewajibkan pelakunya untuk membayar kafarah, denda. Afan, dia denda, kafarah penggugur. Seperti apa? Ka qatlin man baina saffaini yadhunnu bihi harbiyan. Seperti pembunuhan yang dilakukan seseorang di dalam pertempuran. Yadhunnu bihi harbiyan, dia kira itu adalah harbi, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi orang kafir itu ada kafirun harbi, ada kafirun zimmi, ada kafirun mu'ahad. Kafirun harbi ini boleh dibunuh karena dia memerangi kaum muslimin. Adapun kafir zimmi dan kafir mu'ahad ini tidak boleh dibunuh. Kafir zimmi adalah orang kafir yang di bawah perlindungan kaum muslimin. Adapun kafir mu'ahad adalah
orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, tidak saling bertempur. Adapun kafir harbi, orang kafir yang harbi, yang memerangi, ini adalah orang kafir yang boleh kita bunuh karena dia memerangi kaum muslimin. Adapun orang-orang kafir yang ada di Indonesia adalah masuk dalam kategori apa? Kafirun zimmi. Orang-orang kafir yang dalam perlindungan pemerintah Indonesia yang tidak boleh kita sakiti. Taib. Ammal qatlu haddan, adapun pembunuhan yang dilakukan karena menegakkan had, menegakkan kisos, au difa'an anin nafsi, atau pembunuhan yang dilakukan dalam rangka membela diri. Dia membela diri sendiri dari orang yang berusaha untuk membunuhnya, tanpa disengaja dia membunuh orang tersebut. Awil irdi, atau dalam rangka membela kehormatan atau membela hartanya. Atau pembunuhan au baghyan, pembunuhan yang dilakukan untuk memerangi para pemberontak, bughat. Fa innahu la yamna'ul irthi, maka hal tersebut atau pembunuhan tersebut tidak menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Taib. Jadi ada dua pembunuhan yang menyebabkan pelakunya terhalang dari warisan, dan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang bagi pelakunya dari mendapatkan warisan. Taib. Kita beralih ke ikhtilafuddin. Fala yarithul kafiru al-muslima walal muslimu al-kafira. Maka tidaklah seorang kafir itu mendapatkan warisan dari seorang muslim, begitu pula seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari seorang kafir. Wa kadzalika la yarithul kuffar min ba'dihim. Begitu pula tidaklah orang-orang kafir itu saling mewarisi di antara mereka. Malam tattahid milaluhum wa adyanuhum, selama agama mereka tidak sama, tidak satu agama. Contohnya Hindu dengan Buddha, atau Yahud dengan Nasara. Mereka tidak bisa saling mewarisi. Menurut pendapat yang pertama, indal imamaini Ahmad wa Malik. Menurut pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Jadi selama agama mereka berbeda, Yahudi dengan Nasrani, atau Majus dengan Buddha, tidak bisa saling mewarisi karena agama mereka tidak sama, walaupun dua-duanya termasuk golongan orang-orang kafir. Apa alasan Imam Ahmad dan Imam Malik? Li'annal kufra milalun syatta. Karena kekufuran itu di dalamnya ada agama yang bermacam-macam, terdiri dari agama-agama yang banyak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, dan yang lainnya, agama-agama kekufuran lainnya. Wa indal imamaini Abi Hanifah wa Syafi'i, dan menurut Imam Abu Hanifah dan juga Syafi'i, yatawaras al-kuffar min ba'dihim. Orang-orang kafir itu saling mewarisi di antara mereka. Walau ikhtalafat adyanuhum, walaupun agama mereka berbeda-beda. Li'annal kufra millatun wahidah. Karena kekufuran itu agama yang satu, agama kekufuran. Menurut Imam Abi Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang kedua. Jadi walaupun agama mereka berbeda-beda, selama mereka itu
termasuk golongan orang-orang kafir, maka mereka bisa saling mewarisi. Orang Yahudi dengan orang Nasrani bisa saling mewarisi. Orang Buddha dan Hindu bisa saling mewarisi, menurut Imam Abi Hanifah dan juga Asy-Syafi'i. Karena dalil mereka adalah li'annal kufra millatun wahidah, karena kekufuran itu agama yang satu. Mulahadhah. Tustathna 'inda al-Imam Ahmad halatani min mani' ikhtilafid din. Haitsu yarithul kafiru al-muslima fi surataini. Dikecualikan menurut Imam Ahmad dua kondisi min mani' dari penghalang ikhtilafuddin, perbedaan agama. Haitsu, yang mana yarithu al-kafiru al-muslima, yang mana seorang kafir bisa mewarisi seorang muslim, mendapatkan warisan dari seorang muslim, fi surataini, dalam dua gambaran kondisi. Al-awwal, idza aslama al-warithul kafir qabla qismatit tarikah. Kondisi yang pertama adalah idza aslama al-warithul kafir qabla qismatit tarikah. Jika ahli waris yang kafir masuk Islam qabla qismatit tarikah, sebelum pembagian harta waris, fa innahu yu'ta nasibahu minal mirath, maka sesungguhnya dia diberikan bagiannya dari warisan. Dari warisan seorang muslim. Targhiban lahu fil Islam, sebagai bentuk motivasi, targhib, motivasi baginya dalam mempelajari agama Islam. Baik, ini menurut Imam Ahmad. Kemudian surah Ats-Tsaniyah, gambaran yang kedua, kondisi yang kedua, at-tawaruth bil wala fala yamna'u ikhtilafuddin. At-tawaruth bil wala, saling mewarisi dengan sebab al-wala. Sebab asbabul irthi kam thalatha. Awalan al-wala wan nikah wan nasab. Al-wala wan nikah wan nasab. At-tawaruth bil wala, saling mewarisi dengan sebab al-wala, fala yamna'u ikhtilafuddin, maka tidak menjadi penghalang ikhtilafuddin tersebut. Fayarithul muslimu min atiqihi al-kafir, maka seorang muslim bisa mendapatkan warisan min atiqihi, dari mantan budaknya yang dia bebaskan, yang mana mantan budak tersebut beragama kafir, atau budak yang dia bebaskan tersebut beragama kafir. Dianya muslim, budak yang dia bebaskan kafir. Tapi menurut Imam Ahmad, majikan tersebut masih bisa mendapatkan warisan dari mantan budak yang dia bebaskan, walaupun budak tersebut agamanya kafir. Wabil aks, atau sebaliknya, majikannya kafir, kemudian budak yang dia bebaskan muslim, maka majikan yang kafir ini bisa mendapatkan warisan dari mantan budak yang muslim tadi. Ini kondisi atau dua kondisi yang dikecualikan, yang dimasukkan ke dalam pengecualian menurut Imam Ahmad. Hukmul murtad, hukum seorang yang murtad. Kana musliman fa tanassar, sebelumnya dia adalah seorang muslim, kemudian dia tanassar, masuk ke dalam agama Nasrani. Al-murtadu huwa alladhi kafara ba'da islamihi,
Walladzi kafara ba'da islamihi wa hukmuhu annahu la yurath wa la yarith. Maka hukum murtad, dia la yurath, dia tidak mewariskan hartanya kepada orang lain, kepada ahli warisnya, wala yarith, dan juga dia tidak mendapatkan warisan dari orang lain. Dia tidak mewariskan dan dia tidak mendapatkan warisan. Wa maluhu, lantas dikemanakan harta peninggalannya? Wa maluhu fai'un li baiti malil muslimin, dan hartanya adalah menjadi upeti yang diserahkan kepada Baitul Mal al-Muslimin. Diserahkan ke Baitul Mal Muslimin, dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fabihadza intahayna min mawani'il irth. Fa idza ladaykum su'al fatafaddalu saluni abra WhatsApp wala yastahi wala yakhaf ahadun bi an yas'ala ila al-mudarris idza wajada at-talib su'ubatan fi fahmi ad-dars aw fi fahmi al-mufradat fala tastahi wala takhaf bi an tas'ala al-mudarris fa al-mudarrisu farihun wa masrur bisu'ali talamidhihi wa hakadha minni wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.